Bang, mati. Iya. Nah, oke, siap ya? Tes, ya siap. Assalamualaikum di program podcast bersama Bang Mul. Lijar. Siap, Siap. Siap, Bang. Alhamdulillah siap. Di program podcast terkait dengan masalah Bang. Masalah kepemiluan kita. Pemilu 2024. Apakah akan diingat atau enggak, Bang ya? Ya. Di program Jam TV, nah kami akan bahas dengan beliau sebagai mantan anggota KPU. Ya, DKI. Kita, Bang, Ya. Tahun 2003-2008. 12. Bang, kembali ke poin lah. Ya. Gimana tanggapan Bang Mul terkait rencana KPU akan gelar 2024 nya? Apa anda tanggapan? Ya, ini pemilu kita yang diawali dengan was-was. Oke. Kenapa was-was? Karena baru ini yang diawali dengan rasa was-was. Kenapa was-was? Karena dari awal KPU-nya dalam hal pengajuan anggaran terkesan berbelit-belit gitu ya. Apalagi pada saat pengajuan anggaran itu juga dibarengi dengan isu gerakan-gerakan politik untuk 3 periode lah segala macam ya. Jadi tentu wajar kalau sikap pesimisme masyarakat muncul. Ya, apalagi waktu itu kita mengatakan juga ini kenapa susah nih anggaran KPU dicairkan, baik dalam segi jumlah maupun delivery-nya. Iya. Itu yang bikin masyarakat pesimis waktu itu ya. Tapi sekarang setelah dinegosiasi melalui DPR ke Menteri Keuangan, kita sudah disepakati anggaran untuk tahun 2024. Mulai sekarang tahapan sudah berjalan. Besok tanggal 1 pembukaan pendaftaran partai politik dan anggaran biasanya baru dicairkan di ujung-ujung. Itu pun belum seberapa. Dari pengajuan kurang lebih 76 triliun sekian. Nah, ini baru kira-kira 2 triliun yang sudah digelontorkan oleh negara. Nah, ini bikin kita kenapa ada pertanyaannya, kok sepertinya pemerintah atau negara ini tidak serius mengurusi pemilu kita. Karena pemilu kita nggak lama lagi. Kurang lebih 1,5 tahun dari sekarang, 2024 bulan Februari mulai pileg dan pilpresnya, dan persiapannya harus dari sekarang. KPU memang anggaran terbesar KPU adalah untuk memang anggaran terbesarnya KPU memang untuk honor itu nanti memang ya. Kita tahun depan baru mulai perangkat-perangkat pendukung KPU dibuat dari mulai pergantian KPU di provinsi, di kabupaten kota plus petugas-petugas di kecamatan dan kelurahan nanti. Memang baru dibikin. Nah, ini yang bikin kita kok terkesan pemerintah ini tidak begitu memberikan prioritas kepada KPU. Paling ini bahaya loh. Kalau anggaran ini nanti tahun depan juga seperti ini, sementara tahapan sudah harus berjalan terus. Agustus besok tanggal 1 pendaftaran partai dibuka sampai tanggal 14. Penetapannya nanti bulan Desember. Nah, itu semua butuh biaya. Kenapa? Karena KPU punya verifikator di setiap kabupaten kota, di kecamatan. Dan faktual, Bang ya. Dan faktual. Ini mana? Kan memang untuk berbagai partai kan ada yang baru ya, Partai Umat, betul. Berita ini mana tanggapan Bang? Banyak partai baru ya. Yang muncul ada sipol itu. Saya kira masalah secara teknis ya, masalah yang dihadapi oleh kita itu nanti sama dengan 2018. Apa? Yang pertama pasti partai-partai nanti yang tidak lolos mempertanyakan sipol. Harusnya dari sekarang dipertanyakan, karena sipol itu tidak disebutkan secara khusus di undang-undang pemilu, tidak ada, tapi itu dianggap KPU perlu untuk membantu tugas-tugas pelaksanaan KPU. Nah, kira-kira dari Bang Muf Ejar apa nih kira-kira tanggapannya mengenai anggarannya kapan cairnya nih? Kalau cair pemantauan karena sudah disahkan oleh DPR ya. Iya. Kalau sisi nominalnya anggaran yang dibutuhkan itu 76 triliun sekian. Itu sudah sepakat. Kesepakatan politik pemerintah melalui melalui DPR RI, melalui Kementerian Keuangan dan KPU sebagai penyelenggara pemilu plus Bawaslu. KPU sendiri 76 triliun sekian. Nah, yang baru cair itu hanya 2 triliun sekian. Nah, ini kan kita pertanyakan nih. 2 triliun itu nggak cuma nggak sampai 4% dari 76 triliun. Padahal besok KPU setelah pendaftaran selesai partai politik yang baru-baru ini, maka KPU wajib mau memeriksa baik administrasi maupun nanti keanggotaan partai politik sebagaimana bersyarat oleh undang-undang pemilu. Nah, ini membutuhkan biaya besar, nggak sedikit, karena nasional dari Aceh sampai Papua itu kan perlu menggelar, mendistribusikan tugas-tugas KPU
untuk memeriksa kelengkapan syarat administrasi dari partai baru nanti. Partai-partai lama juga diverifikasi, tapi tidak keanggotaan, hanya administrasi saja, tempat, pengurus itu saja. Tapi yang buat partai baru, ini panjang ceritanya. Iya. Mereka akan diperiksa pertama sisi kelengkapan administrasinya, kepengurusannya, status kantornya, domisilinya, ini sampai tingkat kecamatan. Nah ini kerja-kerja KPU ini bukan kerja ringan, ini kerja besar pertama dibuat KPU, gitu, mempersiapkan proses verifikasi administrasi sampai nanti penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 bulan Desember 2022 ini. Nah itu saya kira kalau pemerintah masih tidak memberikan atensi khusus untuk anggaran, saya kira akan bisa sangat berpengaruh terhadap persiapan pemilu ini. Karena sekarang kan kita juga paham bahwa masih banyak anggapan pesimisme dari masyarakat. Misal contoh, gerakan tunda pemilu itu masih ada. Nah itu gimana tanggapan Bang mengenai ada gerakan tunda pemilu? Saya kira gerakan tunda pemilu ini kan sudah terang benderang siapa yang mengerjakan. Itu bagian-bagian dari pemerintahan juga lah, yang berkepentingan untuk supaya Jokowi diberikan, presiden sekarang diberikan kesempatan untuk memimpin sampai 2-3 tahun ke depan. Itu mereka nggak boleh kan? Sudah nundang? Itu melanggar konstitusi. Serakah Bang ya? Jelas, serakah dan konstitusi dilanggar. Nah mungkin lupa bahwa kalau pemerintah ini melanggar konstitusi, pemerintah ini dari presiden sampai ke bawahnya, tapi penanggung jawab adalah presiden, ini berhak untuk di impeach, dijatuhkan. Karena impeachment oleh DPR ya? Oleh DPR, karena ini jelas melanggar konstitusi. Permintaan tunda pemilu adalah aksi against constitution. Nah ini udah pelanggaran paling besar ya, paling berat yang dilakukan. Kalau ini terus digaungkan, terus dikampanyekan, terus digerakkan, saya kira juga akan berpengaruh terhadap pemilu kita. Nah ini harus kita hati-hati juga semua masyarakat kita ya. KPU-nya mesti serius. Apapun ceritanya di luar, KPU harus tetap terus melaksanakan tahapan sesuai yang sudah ditetapkan. Nah ini mengenai adanya gerakan Jokowi 3 periode, ada nggak aksi tandingan? Mungkin adanya aksi dengan berbagai komponen elemen masyarakat untuk tolak 3 periode. Kalau aksi tandingan, gerakan tandingan ya lebih tepatnya, saya kira sudah banyak. Karena ini masyarakat akan marah. Karena menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden. Iya. Ini kan benar-benar gerakan-gerakan. Jadi inkonstitusional ya? Inkonstitusional dan tidak demokrat karena melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Prinsip dasar demokrasi kan partisipasi masyarakat, reguler, pemilu yang reguler, permanen gitu ya. Nah kalau itu terus digaungkan saya kira perlu kita lawan semuanya gitu ya. Dan ini juga berpengaruh sebenarnya waktu awal-awal gerakan itu muncul. Gerakan itu juga mengatakan bahwa kalau tunda pemilu berarti KPU udah ada kerjanya. Bagaimana KPU tidak bekerja? Stop anggarannya, selesai. Nah ini kan anggaran baru cair kemarin nih, belum lama. Belum sudah cair tapi coba baru 2 triliun. Itu untuk enggak juga kecil karena biaya itu untuk anggaran rutin. Itu enggak iya semuanya dari itu nasional loh. Jadi angka ini sangat kecil. Jadi kalau pemerintah atau organ-organ di pemerintahan, menteri atau siapapun yang terus berkampanye untuk tunda pemilu, saya kira pasti gerakannya di ujungnya menghambat keuangan untuk penyelenggara pemilu. Bang, mengenai ini gimana tanggapannya adanya pilkada serentak ini sama Mendostak itu apa kewalahan tuh PPK KPU kewalahan nggak? Sekarang kan suara-suara DPR, DPRD, kabupaten kota, pilpres, gimana bang tanggapannya bang? Yang pertama yang digabung kan kewalahan bang kalau misalkan adanya orang pada capean gitu. Ada pelajaran dan pengalaman kita tahun 2019. Itu pertama kali pileg dibarengi dengan pilpres. Iya. Sehingga termasuk KPU waktu kaget-kaget melihat kerjanya petugas-petugas pemilihan umum di KPPS. Ini makanya dulu banyak yang sakit, banyak ini karena saya sendiri menyaksikan kerja-kerja ini sampai jam 7 pagi hari berikutnya, sampai jam 10 pagi hari berikutnya. Wajar kalau banyak yang tumbang gitu. Nah, pelajaran itu tidak dijadikan perhatian karena tetap besok pemilu kita digabung. Oke lah, ini sudah kesepakatan pemerintah, kesepakatan DPR RI ya, udah kesepakatan nasional konsensus lah bahwa pemilihan umum besok digabung antara pileg dengan pilpres. Nah, pileg ini kan ada pertama DPR RI, kedua DPRD provinsi, ketiga DPRD kabupaten kota plus
DPD RI. Nah itu gimana? Nah. Ngapus itu KPU. Nah, saya kira KPU sampai sekarang belum memikirkan cara bagaimana supaya teknisnya KPPS enggak gagap lagi seperti Suara kemarin. gitu Ya. Tidak menimbulkan korban lagi bagaimana. Ini kan PR KPU ya. Kita udah sampaikan juga saran-saran dari kita ya, macam-macam. Intinya berikan pelatihan yang lebih intensif, tidak sekali dua kali untuk KPPS karena tahun 2019 itu banyak anggota KPPS yang masih bingung bagaimana melaksanakan tugasnya. Kan KPPS dibagi, ada KPPS 1, petugas 1, 2, 3 tuh. Besok ini harus dilatih dengan intensif sehingga mereka tidak lagi gagap, tahu mana duluan yang dihitung. Misalnya, harusnya Pilpres duluan yang dihitung. Kalau Pilpres kan paling hanya 2, 3 atau 4 pasang calon, jadi nggak merepotkan lah. Yang repot itu adalah untuk DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, karena selain partainya yang dihitung juga adalah perolehan suara dari masing-masing calon. Nah ini panjang ceritanya. Ini juga besok pasti pekerjaan ini akan selesai malam hari. Nah sekarang tinggal KPU memformulasikan pertama pelatihan buat mereka supaya mengefisiensikan waktu. Yang kedua memberikan pemahaman dan pengetahuan teknis yang lebih kuat karena besok tetap sama seperti 2019. Nah setelah itu baru nanti disusul oleh pemilu kada. Nah, ini jaraknya kan 6 bulan ya, dari Februari penetapan sampai bulan Juni. Setelah itu baru masuk tahap pendaftaran. Nah, kalau misalkan sampai ada 2 kali 3 calon pas capres nih, kan ada 2 kali kan 2 kali tuh pemilu. Kalau misalnya 3 paslon nih maju nih capres, nah ini baru hasilnya ambil draw nih. Gimana kalau tanggapannya mengenai 2 kali putaran itu, putaran 2? Sedangkan tahapan pilkada mau dimulai gimana tuh? Kalau Pilpresnya 2 putaran, gimana? Ya buat KPU harus mempersiapkan. Sedangkan tahapannya karena dimulai bulan Juni lah. Juni gimana bang? Jadi saya kira waktu yang sudah ditetapkan oleh KPU tahapan itu sudah mengakomodasi itu semua. Sudah mengakomodasi. Tinggal nanti bagaimana KPU memberikan. Tadi saya bilang pelatihan, pemahaman intensif buat tugas karena kalau Pilpres itu 2 putaran, KPPS tidak sulit karena kan paling hanya tinggal 2 pasang calon, Tapi yang berat itu sebenarnya adalah menghitung suara untuk DPRD provinsi, kabupaten kota. Nah itu yang berat. Saya kira itu nanti, saya yakin sampai malam-malam lagi lah nanti. Ada nggak kemarin yang meninggal? Banyak, ratusan. Tapi gimana bang tanggapannya bang? Data resmi itu 500 sekian lah. Meninggal itu? Ya, tapi saya kira jumlahnya jauh lebih besar daripada itu ya. Karena kan banyak juga yang sakit. Karena bayangin KPPS kita kan, ya banyak yang usia di atas 50 banyak, ya kan? Sehingga dengan beban kerja seperti itu kemarin tidak kuat, gagap, bingung juga. Nah ini yang bikin tekanan, muncul stres. Nah kemudian buat yang punya penyakit bawaan berdampak, misalnya jantung, stroke itu. Nah saya yakin jumlahnya jauh daripada lebih besar daripada 500. Nah ini pelajaran untuk KPU dan kita sebagai bagian dari pemerhati pemilu kita sampaikan kepada KPU cara-cara saran dan pendapat supaya mereka bisa mengantisipasi ini semua. Jadi gitu. Yang penting persiapannya baik, insya Allah baik. Nah, pemilu 2024 dan kada 2024 ini ada nggak semacam hasilnya begitu warga yang nggak puas dengan KPU gimana? Saya kira kan kalah nih calonnya atau dulu kan pernah ramai tuh zaman saya kira 19 level di luar sebagian Jawa, luar Jawa itu potensial. Wah, chaos ya bang? Chaos ya bang? Ya mungkin ujungnya chaos, tapi mungkin diawali dengan ketidakpuasan penyelenggara, konflik antar calon, konflik antar partai. Ya. Tapi saya kira kita udah dewasa lah. Kalaupun kejadian sifatnya lokal ya? Nah kita itu tugas kita sama-sama menjaga supaya tidak menjadi level nasional. Pilpres 2019 hampir saja kejadian. Nah itu gimana? Sampai iya kan? Karena ada distrust kepada penyelenggara saat itu. Ya, secara teknis, secara teknis saya melihat dari awal ya, KPU itu misconduct lah, walaupun tidak begitu besar. Misconduct ya? Menyelenggarakan dari mulai awal Pilpres itu kelihatan buru-buru, kelihatan yang namanya 2 pasang calon pasti konfliknya tinggi, oke ya? Iya. Nah inilah yang menjadikan kita melihat KPU-nya lebih cenderung
memberikan pelayanan lebih kepada salah satu pasang calon. Karena waktu itu kan ada petahana. Nah besok itu tidak ada petahana. Nggak ada. Jokowi selesai, kita harapkan dia selesai dengan baik, tidak lagi nuntut perpanjangan presiden. Nah karena tidak ada petahana, jadi ini kira-kira apa soal nih capres sih perkiraan? Kalau perkiraan saya kira yang sudah berada di publik lah ya. 3 atau 4? Ya mungkin bisa 4. Karena kalau kasih partai-partai 2 mungkin 2 ya? Kalau 2 hampir tidak mungkin lah, karena melihat orang nggak percaya lagi. Konstelasi sekarang kemungkinan lebih dari 2, bisa 3 atau 4 ya. 4 lah. 4 juga kalau mepet 20%, 22 gitu ya. Nah ini gimana wacana tolak PT udah gimana? Nah inilah. Apakah ada nggak MK akan melakukan gugatan dari pihak? Saya kira yang gugat itu. MK ini sudah jauh loh menyimpang. Mereka tidak lagi lihat konsideran yang disampaikan oleh penggugat. Kenapa mesti tolak gugatan? Saya nggak ngerti karena ini kan berkait dengan syarat pendaftaran presiden. Kalau 20% itu dicabut, karena MK tidak bisa mengatakan 10 atau 12 Iya. Tapi harus cabut atau dipertahankan. Nah sekarang ini kan semua gugatan ditolak. Nah sekarang terakhir ini partai politik peserta pemilu yang menggugat PKS. Nah mudah-mudahan MK-nya bisa berpikir lebih jernih ya, mendapatkan diri mereka sebagai hakim-hakim konstitusi, penjaga konstitusi, nggak lagi melayani kepentingan politik lah. Nah semua yang ditolak oleh MK ini memperlihatkan kecenderungan MK berpihak. Nah itu gimana tanggapan Bang? Ya saya kira MK berpihak pada. Ya kita berharap tidak menjadi gerakan protes nasional. Karena kalau terjadi, ya bisa saja terjadi. Dan MK harus tanggung jawab untuk itu. Nah mudah-mudahan besok PKS ini kita lihat hasilnya. Karena PKS ini peserta pemilu, beda dengan yang lain-lain. Yang lain personal ataupun advokat, sekarang enggak. PKS ini peserta pemilu. Jadi wajar ya? Ya wajar. Dan menariknya di awal ini MK mempertanyakan, kan PKS dulu ikut dalam pembahasan ini. Mereka lupa PKS, Demokrat, Gerindra waktu itu walkout. Tidak ikut bertanggung jawab terhadap kesepakatan menggolkan PT 20% itu. Iya. Nah, jadi menarik nih karena PKS ini peserta pemilu dan dia berhak mencalonkan presiden bersama partai-partai lain tentunya sebagai persyaratan 20%. Kalau itu diterima, artinya nggak mungkin 5% atau 10%, artinya dicabut 0%. Nah, orang itu. Ada dong peluang lain nyalon terus ya? Harus biarin. Lepas aja semua. Iya. Yusril maju. Ya kan siapa pun boleh. Mending itulah. Yang penting ada partainya. Iya. Nggak bisa personal kan? Betul. Ada partainya. Koalisi dengan partai lain, misalkan umat dengan PBB ya. Iya, misalnya partai Islam gabung. PBB apa dengan Yusril? PBB mau umat atau mungkin apalah yang maju ya. Iya. Jadi kalau 0% membuka kesempatan buat orang akan maju jadi capres. Dan ini sangat baik buat demokrasi kita. Masyarakat bebas milih dong. Betul. Ada banyak calon, dia boleh memilih, boleh tentukan sikapnya, suka-suka mereka. Jadi nggak ada lagi, ini kan sekarang dibatasi. Syarat mencalonkan presiden minimal 20% jumlah kursi di DPR. Ini kan terbatas. Karena cuma satu partai yang bisa 20%, sisanya harus berkoalisi. Kalau MK mencabut, itu akan ramai. Baguslah buat demokrasi. Kita dukung itu. Jadi kita kasih respect lah buat partai politik seperti PKS untuk mengajukan gugatan ini. Tinggal sisanya nih. Misalnya Demokrat juga mengajukan gugatan. Harusnya kan begitu ya. Ya partai-partai lain lah. Misalnya kalau yang partai-partai berkuasa sekarang sulit lah. Tapi partai-partai yang tidak dalam koalisi pemerintahan baik untuk menggugat. Gitu. Supaya MK ini juga bisa lurus lagi. Sekarang ini kan ya secara etik ya, misalnya meskipun nggak ketua lagi, urusan pernikahan ketua MK dengan keluarga presiden itu secara etik sudah jauh melanggar. Jadi jangan mundur, kalau perlu harus dia berhenti. Nah ini kita nggak mengenal lagi etik, nggak kenal di sini, bebas-bebas saja. Nah mudah-mudahan kita berharap gugatan-gugatan ini bisa menghasilkan PT 0% sehingga membuka partisipasi masyarakat lebih luas lagi, begitu. Bang, ini mengenai DPT, berapa lagi DPT? Ya? Berapa juta di DPT? Kalau DPT pasti selalu bermasalah. Berapa juta sekarang terkini? Saya kira udah terakhir ya mungkin udah sampai 100, hampir 200 lah. Juta. Itu valid atau masih berubah? Kan data Pilpres terakhir 2019, kemudian selama 5 tahun ini ada pemilih baru, ada anggota TNI Polri yang pensiun, kan punya hak pilih. Ada
anak-anak milenial yang baru usia 17, ada macam-macam. Pertambahan pemilih ini kan besar di kita. Jadi saya kira, tetapi nanti kita harus jagain KPU supaya benar nih urusan DPT ini, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat dalam pemilu. Kalau KPU yang nggak serius, ya kita protes bareng-bareng. Gitu. Nah, KPU mesti serius nih, karena DPT ini sumber masalah setiap pemilu. Gitu. Kalau KPU-nya nggak tegas, saya kira ini akan menjadi masalah baru. Gitu. Apalagi besok banyak milenial yang baru milih nih. Nah, itu. Iya. Pemilih milenial, Bang. Iya, banyak milenial ini baru 17. Ya kan sudah lulus SMA atau baru kelas 2, kelas 3, sudah punya hak pilih. Iya. Nah. Terus kuliah. Iya, kuliah gitu. Ya, gitu. Bang, oke, ada ini terakhir, Bang. Kalau misalkan pemilu ditunda, apa nih pahit-pahitnya nih? Kalau pemilu ditunda, saya kira Ya karena faktor apa? bodohnya pemerintah. Faktor apa gitu misalkan? Bodohnya pemerintah atau bagian-bagian dari pendukung pemerintah yang minta tertunda pemilu. Pemilu ini hajat hidup masyarakat. Ini saat ini Itu bisa chaos, Bang, ya? Iya, bisa chaos dong. Kalau ditunda pemilu ya? Oh, itu dong, karena kan Bagi itu partai-partai politik pasti nolak. Masyarakat juga menolak. Kalau pemerintah kekeh untuk keras untuk menunda pemilu, Gak mungkin, Bang, ya? nggak mungkin lah. Nggak Kalau mau mungkin. dia paksakan, Tapi uang kan cair semuanya, gimana? ya, kalau uang ya mungkin banyak bisa dibeli lah. Tapi masyarakat nggak bisa dibeli. Iya. Masyarakat akan nuntut. Kita akan gerakan itu. Kita akan lawan itu. Akan aksi dari jutaan dan masa ya? Pasti semua daerah bergerak. Karena ini saatnya untuk masyarakat berpartisipasi. Setelah 5 tahunan kan jangan diambil juga. Kalau diambil juga ya kita akan protes besar. Oke. Dan ini dampak buruk buat pemerintah kalau ngotot terus. Bang, cukup? Saya kira. Teman-teman? Udah, saya kira itu aja. Demikian podcast bersama Bang Fajar selaku mantan ketua KPU DKI, Bang, ya. Ketua KPU. Bahas tentang pemilu dan akan gelar dan semoga KPU akan sukses gelarnya 24. Demikian podcast bersama Hakim dan Bang Fajar. Untuk like dan subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.